Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini ingin mengoreksi dan juga membantah Gus Adjir Ubaidillah dan kelompoknya, ya, Nabawi TV dan sejenisnya itu, ya. Mereka bilang, oh ini bukan bid'ah, ini sunnah karena ada tabi'in yang melakukannya. Oh ini bukan bid'ah tapi sunnah, ya, atau ini mustahab karena tabi'ut tabi'in melakukannya. Atau generasi-generasi berikutnya, ya, ada dalilnya dari ulama ini dan ulama itu. Nah, ini memberi kesan bahwa bid'ah itu tidak ada, padahal ada, ya. Bukannya nggak ada, tapi ada. Namun Gus Adjir itu dia harus belajar lagi sejarah, ya. Bukan hanya caplok dari kitab ini dan itu, tapi dia harus belajar sejarah lebih banyak lagi, ya. Baik, mari kita lihat di sini, yaitu di kitab Sihah Usuli Madhab Ahlul Madinah. Jadi dulu itu sumber keilmuan itu di Madinah, ya. Sumber keilmuan itu karena banyak ahlul hadis, ahlul fuqaha itu di Madinah. Nah, di sini waqad kana al-Mansur, ya, di halaman 42. Waqad kana al-Mansur, Mansur di sini adalah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah Daulah Abbasiyah, ya. Wal Mahdi, Mahdi adalah putranya Abu Ja'far al-Mansur. War Rashid, Rashid yaitu Harun Rashid. Al-Mahdi ini nama anaknya namanya Muhammad Al-Mahdi. Kenapa Abu Ja'far Al-Mansur memberi label anaknya dengan Al-Mahdi? Itu supaya menutup keyakinan orang-orang di Khurasan atau orang-orang di Irak, yaitu hadis tentang Imam Mahdi. Dan soal Imam Mahdi ini sudah pernah saya bahas, ya. Yaitu videonya temanya mempertanyakan Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi itu ada atau tidak? Kemudian apakah Imam Mahdi itu masuk bagian usul atau furu', ya. Dan apakah Al-Mahdi itu sesuatu yang harus diimani pasti orangnya muncul, ya. Dan apakah orang yang tidak beriman berarti dia keluar dari Islam? Ya, itu sudah saya bahas di video-video tentang mempertanyakan Imam Mahdi. Kemudian Harun Rashid, ya, ini Harun Rashid insya Allah lain waktu akan saya bahas, ya. Wahum sadatu khulafa Banil Abbas. Sadat khulafa itu berarti mereka orang-orang para tetua Bani Abbas, para pendahulu Banil Abbas. Yurajjihuna ulama al-Hijaz. Jadi mereka lebih mengambil banyak pendapatnya penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah. Wa qaulahum ala ulama ahlil Iraq. Dan fatwa-fatwa mereka atas ulama-ulama Irak daripada ulama-ulama Irak, ya. Jadi di Irak ada ulama, di Kufa, di Basra, tetapi mereka lebih memilih fatwanya Ahlul Hijaz lebih banyak. Nah, ini khulafa-khulafa yang dahulu ini, ya. Nah, kemudian kana khulafa Bani Umayyah yurajihun ahlal Hijaz ala ulama Syam. Sedangkan para khulafa Bani Umayyah itu lebih banyak mengambil fatwanya, pendapatnya ulama Hijaz, Makkah dan Madinah sekitarnya daripada penduduk Syam, ya. Jadi dua daulah ini. Tapi kemudian walamma kana fihim man lam yasluk hadzal sabil, dan ketika di antara mereka ada yang sudah tidak mengambil, ya, cara ini, jalur ini, ya. Jadi setelah Ar-Rasyid itu ada Abdullah Al-Ma'mun, ya, kemudian khulafa berikutnya itu mulai melenceng dari ini, ya. Bal adala ilal ara'i
al-masyriqiyah. Ya. Jadi mereka lebih banyak mengambil pendapat-pendapat ketimuran. Kathural ihdatsu fiha, terlalu banyak di situ hal-hal yang baru. Wa dha'ufatit khilafatu. Kemudian akhirnya khilafah itu melemah. Jadi ketika Abdullah Al-Ma'mun itu mereka mulai tidak mengambil pendapatnya penduduk Hijaz, lebih banyak mengambil pendapatnya penduduk Irak, Khurasan, dan wilayah timur. Apa yang terjadi? Banyak muncul kebid'ahan-kebid'ahan baru. Jadi bid'ah yang berkelanjutan sampai sekarang. Ya, ini yang tidak difahami oleh Gus Ajir. Ya, maaf ya, bukannya saya menjelekkan, enggak, karena Anda tidak pernah bahas soal ini. Ya, soal maulid aja Anda lebih mengambil pendapat yang membolehkan, ya, daripada mencari data. Ya, ini sumbernya dari Syiah, enggak, ini sumbernya dari Sunnah. Padahal yang pertama kali merayakan Maulid itu dari Syiah. Ya, bahkan Syiah itu mereka Bani Fatimiyah itu sama Bani Buayyah, mereka punya banyak perayaan. Ada Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain. Kemudian Eid Nauruz, yaitu hari rayanya Persia, ya, orang Persia. Ya, karena Bani Fatimi mereka dari Persia, bukan dari Arab, ya. Kemudian hari Arba'in, Eid Qadir, ya. Kemudian Asyura, ya, hari raya Asyura. Kemudian tahun baru Hijriyah, itu mereka semua satu racikan itu mereka yang buat. Isra Mi'raj dan lainnya. Kemudian Ahlus Sunnah dan lewat tasawuf, lewat kelompok sufi, mereka mengadopsi hari-hari raya itu dan menghapus yang lain. Ya. Jadi mereka meniru cara mereka, tetapi dengan cara yang lain menghapus yang lainnya itu. Ya. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Ya. Tidak bisa dibantah. Nah, nanti akan saya tampilkan datanya kembali. Ya. Ya, cuma ini sebagai mukaddimah dari episode awal, yaitu membantah Gus Ajir soal masalah bid'ah or tidak bid'ah. Apakah bid'ah itu ada apa tidak ada? Ada. Ya, dan itu berkelanjutan sampai sekarang. Sama, kesyirikan itu sama berkelanjutan dari zaman Nuh alaihissalam sampai zaman sekarang. Ya, cuma syiriknya berubah-berubah. Ya, kalau dulu mereka makam itu, istilah makam itu sebenarnya bukan kuburan, ya. Makam itu makom, ya, maksudnya makom, tempat orang duduk. Ya, jadi dulu itu di Wad, ya, Wad, Waswa dan lain-lain itu orang-orang soleh, tokoh-tokoh orang soleh. Mereka itu punya tempat untuk, istilahnya kalau orang Arab ngomongnya itu majelis, ya, untuk duduk, untuk halakoh, untuk belajar. Ya, ada halakoh zikir, ya, murojaah, ya, ada halakoh untuk mau'izah, ya, nasihat, ya. Kemudian ketika mereka meninggal, ya, tempat untuk melakukan pengajian itu dijadikan tempat yang suci. Orang sholat di situ, ibadah di situ, untuk mengenang tempat gurunya di situ. Kemudian ketika generasi itu sudah mati, muncul generasi baru, buatlah patung untuk mengingat orang itu. Buatlah gambar, ya. Kemudian ketika mati, muncul generasi ketiga, setan langsung membisiki, ya. Ini, tempat ini dulu dijadikan untuk sesembahan orang ini, maka jadikan orang ini sesembahan, ya, untuk berkoneksi dengan Allah. Kemudian muncul generasi berikutnya, sembahlah patung ini, karena patung inilah yang menciptakan murid-murid ini. Ya, dari gulu, kemudian takdis, sampai masuk pada syirik. Ya, di situ.
Ya, dan ini berlanjut. Ya. Makanya kalau kita al-masyriqiyah, ya, masyriqiyah di sini, kalau kalian melihat agama ketimuran itu, Batiniyah, khususnya Batiniyah, kalau agama Batiniyah yaitu New Age Movement, mereka itu menyembah dirinya, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau mereka sudah melalui pertapaan yang lama, proses meditasi termasuk yoga itu ya, untuk mengeluarkan ki atau cakra ya. Kemudian di situ akhirnya dia melalui tahapan di mana mata terakhirnya itu at-tanwir, akhirnya dia menjadi orang pencerah ya. Sehingga dia menjadi Tuhan bagi dirinya dan Tuhan bagi orang lain. Orang lain akhirnya menyembah dia. Dan agama ketimuran seperti itu, seperti Buddha, Hindu, ya, yang Tuhan-Tuhan mereka itu banyak. Ya, Majusi itu orang Majusi dulu menyembah Kisra, ya, karena Kisra dianggap sebagai titisan dewa Mitra, ya, titisan dewa Sasan, kemudian Kaisar Jepang itu ya dianggap titisan dewa apa itu matahari, ya, mereka sembah ya. Yaitu peradaban-peradaban ketimuran seperti itu ya. Syirik dan kufurnya itu jauh lebih ekstrim ya, dan mengerikan sekali. Nah, ini ketika Daulah Abbasiyah muncul, nah, mereka ini masuk Islam kemudian memasukkan ajaran-ajaran kebid'ahan mereka al-ahdath ya, hadath ya ke dalam syariat Islam di situ. Nah, tugas kita sebagai Sunni adalah membersihkan, memfilter ajaran-ajaran tersebut, bukan mencari alasan untuk membenarkannya ya. Kalau dibenarkan ya, ya rusaklah Islam ini. Ya, orang-orang Muslim lah yang rusak. Islam tetap akan mulia. Ya, adapun orang Muslim yang semakin menjauh dari Islam ya semakin hina. Sekian dari saya, insya Allah lanjut di episode berikutnya.